Retret ini mungkin telah menghabiskan banyak waktu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandang langit yang dipenuhi api. Meskipun lingkungan ini tampak seperti saat ia menjalani retretnya, ia tetap merasakan perbedaannya. Sun Er di sampingnya mengangguk. Api teratai iblis pemurnian bukanlah benda biasa. Jika mereka tidak punya waktu, bahkan mereka berdua pun tidak akan bisa memurnikannya. Kakak Xiaoyan sepertinya sekarang cukup kuat, bukan? Ucap Sun Er memutar matanya sambil bertanya dan tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan ketua aula jiwa saat aku bertemu dengannya lagi nanti, ucap Xiaoyan dan tersenyum tipis. Suaranya memancarkan keyakinan yang luar biasa. Manfaat yang ia peroleh dari memurnikan api teratai iblis pemurnian benar-benar tak tertandingi. Berdasarkan inderanya, kekuatannya seharusnya telah mencapai tingkat awal bintang kelima kelas Doseng. Ini adalah lompatan 3 bintang dibandingkan dengan kekuatan Doseng bintang 2 menengahnya sebelum ia memurnikan api teratai iblis pemurnian. Lonjakan kekuatan yang luar biasa ini bahkan membuat Xiaoyan merasa sedikit tak percaya sebelumnya. Sebagai seorang Doseng elit, ia jelas menyadari betapa sulitnya meningkatkan level seseorang di kelas Doseng. Peningkatan 3 bintang ini membutuhkan latihan puluhan tahun dalam keadaan normal. Namun kali ini, ia telah menggunakan api teratai iblis pemurnian untuk meningkatkan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa yang memungkinkan kekuatan Doseng elit melonjak 3 bintang, kemungkinan hanya api surgawi peringkat ketiga ini. Konon, ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini berkat kakak Xiaoyan, kekuatanku juga meningkat pesat, ucap Sun Er sembari tertawa pelan. Selama proses pemurnian api teratai iblis pemurnian, sedikit energi yang luas dan dahsyat juga telah memasuki tubuhnya. Karena itu, ia juga mendapatkan manfaatnya. Meskipun ia belum mencapai bintang kelima kelas Doseng, ia telah melonjak ke tingkat lanjut bintang keempat kelas Doseng. Harus dikatakan bahwa pencapaian yang mereka berdua raih selama retret ini akan membuat orang lain sangat iri. Xiaoyan tentu saja senang karena kekuatan Sun Er telah meningkat pesat. Meskipun kekuatannya mungkin akan meningkat lebih banyak jika ia menyerap api teratai iblis pemurnian sendirian, ia tahu ia pasti sudah mati karena serangan balik api iblis itu jika bukan karena bantuan Sun Er. Aku ingin tahu seperti apa api surgawi saat ini di tubuhku, ucap dalam hati Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan segera kembali ke hal terpenting. Sebuah pikiran langsung terlintas di benaknya. Tetapi ia tertegun mendapati api surgawi yang semula memenuhi tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Perubahan tak terduga ini membuat ekspresi Xiaoyan muram. Api surgawi adalah sesuatu yang ia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api surgawinya akan menjadi pukulan telak baginya. Kakak Xiaoyan, ada apa? Ucap Sun Er di samping, buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan tak sempat menanggapi suaranya. Ia menenangkan diri dan dengan seksama memeriksa bagian dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, barulah ia menyadari sesuatu yang samar-samar hadir di dalam tubuhnya. Keluar, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan benda ini. Ia menjerit pelan dan api merah muda tiba-tiba menyembur dari telapak tangannya. Cahaya keemasan samar tampak mengalir di tepi api seperti benda logam. Kemunculan gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Kemudian, gugusan itu tiba-tiba mulai bergoyang. Ia kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata Xiaoyan dan Sun Er yang tercengang. Mata besar bayi api mungil itu memancarkan api merah muda dan langsung tertuju pada Xiaoyan saat bayi itu muncul. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kecilnya yang tampak lembek dan meraih lengan Xiaoyan. Bayi itu terus-menerus mengusap Xiaoyan dan juga tampak sangat penuh kasih sayang. Ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dan Sun Er benar-benar terpana saat menatap bayi api yang tidak terlalu besar itu. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari lengan. Sekilas, ia tampak seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah kepangan terpampang di kepalanya yang mungil, sementara kain kecil melilit bagian depan tubuhnya sehingga bokongnya terlihat.
ada segel api teratai merah muda tercetak di kepalanya yang mungil. Sekilas, ia tampak sangat imut. Setidaknya, ada kilauan di mata Sun Er yang cantik. Ia tampak seolah seperti dibanjiri kasih sayang seorang ibu. Bayi api itu meraih tangan Xiaoyan dan mengayunkannya, sementara Xiaoyan dan Sun Er tertegun oleh situasi tak terduga ini. Suara lembut dan aneh juga keluar dari mulut bayi itu. "Ada apa?" ucap Xiaoyan akhirnya tersadar saat itu. Ia menatap bayi api itu yang menolak melepaskan pelukannya, lalu bertanya dengan suara lirih. Sun Er hanya menggelengkan kepala ketika mendengar pertanyaan bodoh itu. Ia ragu sejenak sebelum kemudian berkata, "Mungkinkah ini api baru di tubuhmu setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi?" ucap Sun Er. Jika api teratai iblis pemurnian ditambahkan, Xiaoyan memiliki total 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan. Lagi pula, tidak seorang pun di dunia ini yang pernah mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai eksperimen. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali menatap bayi api yang lembek di lengannya, lalu tanpa sadar mencubitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus itu membuat Xiaoyan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi sungguhan. Perasaan di kulit bayi api itu persis sama dengan manusia. Terlebih lagi, ia merasa seolah memiliki ikatan yang aneh dengan benda kecil ini setiap kali ia menyentuhnya. Perasaan familiar itu persis sama seperti ketika ia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya dahulu. "Benda ini benar-benar api surgawi di dalam tubuhku," ucap Xiaoyan sembari mengangguk dengan ekspresi serius saat ini. Ia yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah menggabungkan api teratai iblis pemurnian. Tetapi bahkan ia bingung mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi. "Aku merasakan sesuatu yang familiar dari benda kecil ini. Sepertinya mirip dengan api surgawi pembakaran kaisar emas milikku," ucap Sun Er berkomentar pelan saat ini. "Api surgawi pembakaran kaisar emas milikmu telah menyatu dengan api teratai iblis pemurnian. Dengan demikian, sebagian esensi api surgawi pembakar kaisar emas telah menyatu ke dalam tubuhku," ucap Xiaoyan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di lengannya. Bayi api itu memiliki kepang di kepalanya. 5 jenis api surgawi di dalam tubuhnya telah menyatu sepenuhnya dengan api teratai iblis pemurnian. Tentu saja, jika ingin lebih tepatnya, kelima api surgawinya telah menyatu ke dalam api teratai iblis pemurnian. Meskipun kelima jenis api surgawi jumlahnya lebih banyak, jumlah ini tidak memberikan perlawanan apapun terhadap api teratai iblis pemurnian, sehingga mereka sepenuhnya menyatu dengan api teratai iblis pemurnian. Jika Xiaoyan belum mengaktifkan mantra api dan memurnikan api iblis, ia mungkin akan merasakan akhir yang jauh lebih buruk saat mencoba mendapatkan sesuatu. "Kakak Xiaoyan, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang bisa terbentuk setelah dimurnikan oleh seseorang. Jika tebakanku benar, ini pasti roh api surgawi yang baru saja terbentuk di dalam tubuhmu," ucap Sun Er tersenyum sambil berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia sepertinya teringat sesuatu dan sudut mulutnya berkedut. Ia kemudian bertanya, "Kalau begitu, bagaimana aku akan melepaskan teratai amarah Buddha saat bertarung dengan orang lain nanti?" ucap Xiaoyan. Ia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan semua api surgawi telah lenyap sepenuhnya. Lalu, apa yang akan ia gunakan untuk mengumpulkan teratai api saat bertarung dengan orang lain? Mata besar makhluk kecil yang memeluk tangannya dan meneteskan air liur itu berbinar mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya, dan sebuah teratai api pun segera terbentuk. "Api teratai amarah Buddha," gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan hampir melotot melihat wujud teratai api ini. Api teratai amarah Buddha adalah sebuah kemampuan yang ia ciptakan. Selain dirinya, tak ada orang lain yang mampu melepaskannya. Namun, makhluk kecil ini mampu menciptakannya secara acak dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, yaitu Xiaoyan, tak mampu menandinginya. "Benda kecil ini bahkan diam-diam mempelajari keterampilan Dou milikmu,"
ucap Sun-er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Rasa bangga muncul di wajah mungil makhluk kecil itu setelah merasakan keterkejutan Choyen. Dua tangan kecilnya terkepal lalu dilepaskan sebelum banyak api teratai amarah Buddha dua warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, api-api itu melayang di sekelilingnya dan terus berputar. 10 api teratai amarah Buddha, ucap terkejut Choyen. Choyen menarik nafas dalam-dalam setelah melihat teratai-teratai ini. Bahkan ia sendiri belum pernah berhasil menciptakan 10 api teratai amarah Buddha secara bersamaan. Meskipun teratai api ini hanya tercipta dari 2 jenis api surgawi, kekuatan dari jumlah sebanyak itu tetap luar biasa. Namun, keterkejutan Choyen belum berakhir. Setelah membentuk 10 api teratai amarah Buddha, makhluk kecil itu memberi isyarat dengan tangannya, dan 10 teratai api itu tiba-tiba berbenturan sebelum menyatu dengan cepat. Dalam sekejap, sebuah teratai api yang membuat ekspresi Choyen dan Sun-er berubah muncul dari benturan tersebut. Hati Choyen serasa diremas kuat-kuat saat ia menatap bunga teratai api merah muda selebar setengah kaki itu yang tampak halus dan indah. Bahkan nafasnya pun terasa sedikit sesak. Api teratai, pemusnahan, ucap Choyen. Choyen menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam pelan. Teratai api yang diciptakan oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan. Tetapi kekuatan teratai api ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada jenis teratai api apapun yang pernah diciptakan Choyen sebelumnya. Kali ini, aku benar-benar menemukan harta karun, gumam Choyen. Sebagai bayi api yang mampu melapaskan api teratai pemusnahan, Choyen tentu saja memahami arti dari hal ini. Ia tidak akan lagi membutuhkan bantuan seseorang untuk menunda lawannya dalam pertarungan di masa mendatang. Selama ia memikirkannya, benda kecil ini akan mampu menciptakan teratai api dengan sangat cepat, dan bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Choyen. Choyen dan Sun-er bertukar pandang. Mereka bisa melihat sedikit kegembiraan di mata masing-masing. Jelas bahwa evolusi api surgawi telah melampaui harapan mereka. Makhluk kecil itu bermain-main dengan api teratai pemusnahan yang melayang di sekujur tubuhnya. Setelah itu, bayi itu membuka mulutnya dan menelan teratai api itu sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Choyen. Ia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang ia rasakan, ia tampak seperti hewan peliharaan kecil yang menganggap Choyen sebagai kerabat terdekatnya. Choyen tersenyum sambil mengamati bayi api ini. Tangannya mengusap lembut kepala kecil bayi api itu. Bayi itu menyipitkan matanya, menenangkannya, dan terus menangis riang. Choyen tertawa pelan menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi wujud misterius ini, untungnya Choyen masih mampu mengendalikannya. Makhluk kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama ia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Choyen dan api surgawi. Terlebih lagi, perantara ini mampu melepaskan kekuatan penuh api surgawi Choyen. Benda ini sepertinya punya kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk berkembang di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama, ucap Sun-er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Bayi api yang sedang menggosok lengan Choyen segera mengangkat kepalanya, seolah mengerti kata-kata Sun-er. Matanya yang besar dipenuhi antisipasi saat menatap Choyen, sementara mulutnya bergumam lembut. Nama? Karena dia suka berteriak yiwa-yiwa, aku akan memanggilnya Ye kecil, ucap Choyen merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama pada bayi itu. Bayi api itu langsung murung begitu mendengar nama yang dipilih Choyen secara acak. Mulutnya berteriak yiwa sebagai protes. Tetapi Choyen hanya tertawa mendengar bantahan itu sebelum kemudian berkata, Ye kecil, cepat kembali. Kita akan segera meninggalkan tempat ini, ucap Choyen. Setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Choyen, Ye kecil hanya bisa bersandar di tangan Choyen dengan lesu. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi kumpulan api merah muda yang kembali ke tubuh Choyen. Kau bahkan membawa kembali anak kecil, ucap Sun-er menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menegur.
Mendengar itu, Xiaoyan hanya tertawa. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat dunia yang dipenuhi api ini dan ia berkata, "Sudah waktunya untuk pergi," ucap Xiaoyan. "Baiklah," ucap Sun Er mengangguk pelan. Latihan mereka sudah cukup lama, dan klan itu mungkin akan jungkir balik jika mereka tetap tinggal lebih lama lagi. "Sun Er," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Tatapannya begitu lembut saat membelai kecantikan di hadapannya. Wajah Sun Er langsung memerah di bawah tatapan mata Xiaoyan yang panas membara. Ia menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" ucap Sun Er. "Aku akan mencari waktu untuk pergi ke klanku untuk melamar setelah kita kembali. Kita akan mengadakan pernikahan besar setelah aku menyelamatkan ayahku. Bagaimana menurutmu?" ucap Xiaoyan. Tubuh Sun Er yang ramping bergetar. Wajahnya yang elok menampakkan rasa malu, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Ia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari dan kalimat ini. Untungnya, jantungnya masih berdebar kencang seperti rusa kecil karena kegembiraan dan kecemasan yang ia rasakan setelah mendengarnya. "Baiklah," ucap Sun Er. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok cantik itu menganggukkan kepala dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, ia bisa pergi kemanapun ia mau di dunia ini. Ia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno dengan warisan panjang seperti klanku, karena sampah dari klan Xiao saat itu telah menjadi eksistensi puncak di dunia ini. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengelurkan tangannya dan melingkari pinggang Sun Er yang lembut, halus dan tampak tanpa tulang, menariknya ke dalam pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat api merah muda muncul dari jarinya. Ia mengarahkan jarinya dan ruang ini yang telah membuat banyak doseng bintang 5 merasa tak berdaya, terbelah dengan paksa dan membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiaoyan memeluk Sun Er lebih erat dan melangkah masuk tanpa ragu. Tubuhnya bergoyang dan ia menghilang bersama retakan spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya benar-benar sunyi setelah Xiaoyan dan Sun Er pergi. Alam ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan dan perlahan-lahan akan terlupakan dalam sungai waktu yang panjang. Cerita berpindah ke dataran api iblis yang dulunya merupakan pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tetapi kini telah berubah menjadi dataran putih. Banyak retakan sepanjang 10 kaki menyebar ke dataran seperti kelabang raksasa. Gelombang panas yang dahsyat membumbung dari kedalaman retakan ini, membuat wilayah ini tampak luar biasa kering. Dataran-dataran ini terbentuk setelah api teratai iblis pemurnian turun 2 tahun yang lalu. Banyak gunung di wilayah ini lenyap dalam sekejap, sementara daratan berubah menjadi lava. Namun, ketika alam api iblis kemudian tertutup, lava di wilayah ini perlahan-lahan memadat, hingga akhirnya daratan berubah menjadi dataran yang dapat dilihat saat ini. Berdasarkan akal sehat, daratan tempat api iblis berkobar akan tetap sangat tandus. Tetapi, sekelompok tentara bayaran petualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi energi afinitas api yang liar dan ganas di dataran ini. Hal itu menyebabkan daratan ini menjadi sangat ramai. Kristal-kristal individual yang dipenuhi energi afinitas api yang liar dan ganas disebut batu api iblis, karena kristal-kristal ini tampaknya memiliki jejak samar sisa-sisa api iblis. Meskipun jejak sisa api iblis yang tersisa ini telah diancurkan ribuan kali, ia tetap merupakan harta karun mutlak bagi mereka yang mempraktikkan doki afinitas api dan juga para alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi di dalam batu api iblis ini, dokinya tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah membangun wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun yang lalu. Aliansi Istana Langit tentu saja merupakan salah satu faksi tersebut. Terlebih lagi, wilayah yang mereka tempati adalah tempat di dataran yang kaya akan batu api iblis. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tak seorang pun akan berani melakukan hal bodoh, bahkan jika mereka merasa iri. Kemanapun aliansi Istana Langit pergi, berarti aula jiwa selalu dekat. Hal ini pada dasarnya sudah menjadi pengetahuan umum bagi semua orang di dataran tengah.
dua faksi besar ini telah bertempur dengan sengit selama 2 tahun terakhir. Pertarungan pasti akan terjadi ketika kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyebar ke dataran api iblis, Aula Jiwa juga mendirikan aula cabang di sana. Beberapa faksi yang rakus akan batu api iblis tetapi tidak berani melawan aliansi Istana Langit sendirian, diam-diam bergabung dengan Aula Jiwa. Selama setahun terakhir ini, Aula Jiwa telah berulang kali bertempur dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di wilayah ini. Meskipun kedua belah pihak telah menderita kerugian dan luka-luka, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk merasakan alasan mereka bertahan. Oleh karena itu, Aula Jiwa dan aliansi Istana Langit bertempur di dataran api iblis setiap 3 hari dan bertempur dalam pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, membuat wilayah ini tampak sangat ramai. Dua pedang berat yang dikelilingi doki yang kuat berbenturan keras, memaksa salah satu pihak untuk melepaskan tembakan. Salah satu pedang tampak lebih lemah daripada yang lain. Tubuh pemilik pedang tertolong mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah menyembur keluar, tetapi ia tidak peduli dengan luka-lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah padam setelah melihat kedua saudaranya yang terluka parah. Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah mengawasimu selama lebih dari setengah bulan, ucap sosok manusia itu yang telah melukai pria itu dengan pedangnya, melangkah di udara kosong dan tertawa aneh. Ia mengenakan jubah hitam. Dari lencana di dadanya, sepertinya orang ini berasal dari Aula Jiwa. Komandan, kau harus cepat pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang digali oleh unit Swan kita dengan mempertaruhkan nyawa selama sebulan untuk mendapatkannya. Batu-batu itu tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang dari Aula Jiwa ini, ucap seorang pria berlumuran darah di kejauhan sembari meraung. Namun, raungannya baru saja terdengar ketika sebuah pedang panjang menembusnya dari belakang dan mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari aliansi Istana Langit berani menambang batu api iblis di wilayah Aula Jiwaku. Kalian mencari kematian, ucap seorang sosok. Tawa dingin dan kelam terdengar dari sekeliling mereka. Deru angin kencang muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit serta mengepung puluhan individu berlumuran darah itu. Lelaki yang dipanggil Komandan Liu itu menampakkan wajah pucat pasi saat melihat sosok-sosok tersebut. Aliansi Istana Langit tidak punya pengecut. Komandan, kami akan melindungi pelarianmu. Selama kau menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kami akan bisa menjadi murid inti aliansi, ucap puluhan sosok manusia yang mengelilingi Komandan Liu meraung pelan. Mereka tampak seperti serigala ganas yang terpojok saat bersiap untuk bertarung habis-habisan. Mendengar ini, tangan Komandan Liu yang memegang senjata bergetar. Ia menyentuh sebuah tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing berisi batu api iblis. Inilah yang diperoleh kelompok mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa. Jika mereka berhasil membawa batu-batu ini kembali ke aliansi, semua orang di kelompok mereka akan diangkat menjadi murid inti aliansi. Dan pada saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, kondisi mereka saat ini telah membuat kegembiraan semua orang berubah menjadi dingin. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal jika ingin melepaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudara-saudara, kita semua telah melewati banyak pertempuran di sini. Ada hari-hari baik yang menanti kita setelah ini. Karena itu, angkat senjata kalian dan serang bersamaku, ucap Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, ia memimpin untuk menyerang ke depan. Puluhan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menyerbu ke arah pengepungan. Seorang tetua yang tampak teduh melirik acuh tak acuh ke arah orang yang keras kepala itu dari udara sementara dia berbicara dengan suara lemah. Musnahkan mereka semua, gantung kepala mereka dan serahkan ke aliansi Istana Langit, ucap seorang tetua Aula Jiwa. Dipahami, ucap seorang pria di belakang tetua itu menampakkan ekspresi sinis saat menjawab dengan hormat. Ia hendak melangkah maju ketika menyadari tubuhnya tiba-tiba membeku.
Pria ini bereaksi cepat. Ia buru-buru menoleh untuk melihat pria tua berstatus tinggi itu, tetapi yang ia lihat hanyalah kepala tetua yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah seketika juga menyembur ke langit seperti pilar, menggantung kepala dan mengirimkannya ke aliansi Istana Langit. Aula jiwa saat ini tampak cukup berani, ucap seorang sosok. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah tatapan mata pria itu yang terkejut. Sesaat kemudian, seorang pria dan seorang wanita juga perlahan muncul. "Penatuamu," ucap beberapa orang dari aula jiwa. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini membuat semua orang terdiam. Sosok-sosok di aula jiwa dipenuhi ketakutan yang mendalam saat mereka melihat mayat tanpa kepala itu. Darah segar menyembur keluar darinya, sementara kepala berdarah jatuh dari langit dan berguling beberapa kali di tanah. Ekspresi di kepalanya masih mempertahankan ekspresi gelap sebelum kematiannya. Hal ini membuat banyak orang benar-benar merasakan gemetar meskipun tidak merasa kedinginan. "Kau, siapa kau? Ini wilayah aula jiwa," ucap pria yang membeku itu, yang posisinya tampak jauh lebih tinggi daripada yang lain, melirik kedua sosok yang muncul di udara dengan ekspresi ketakutan. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berteriak keras. Sepertinya ia berencana menggunakan cara ini untuk menelan rasa takut di dalam hatinya. "Anggota aula jiwa ternyata sudah sampai sejauh ini," ucap sosok yang baru saja muncul itu. Sosok pria dan wanita itu perlahan-lahan membeku di langit. Mereka tidak lain adalah Xiaoyan dan Sun Er yang telah keluar dari alam api iblis. Mata Xiaoyan melirik puluhan individu berpakaian hitam dari aula jiwa. Rasa dingin bergolak di matanya yang hitam pekat. Rasa dingin yang menjalar di mata Xiaoyan membuat anggota badan pria itu sedingin es. Bahkan doki di dalam tubuhnya pun tampak membeku saat ini. Pihak lain berhasil menghabisi pelindungmu yang merupakan seorang dosong bintang 5 secara acak. Kemungkinan besar sangat mudah baginya untuk menghadapi mereka semua. "Dia terlalu kuat, cepat mundur," ucap pria dari aula jiwa. Pria itu bertindak tegas setelah pikiran itu terlintas di benaknya. Ia tidak mengucapkan kata-kata yang tak perlu saat tubuhnya mundur. Ia hanya berteriak keras setelah mundur 100 langkah. Orang-orang yang tersisa menunjukkan ekspresi berbeda setelah melihat pria itu berbalik dan melarikan diri. Mereka mengabaikan kelompok Komandan Liu saat mereka berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Komandan Liu segera menghela nafas lega setelah melihat mereka berlari. Perasaan selamat dari musibah membuat anggota kelompoknya merasa seolah-olah akan pingsan karena kelelahan. Bagaimana bisa semudah itu pergi setelah kau menghabisi begitu banyak orang? Tidak akan mudah melenyapkan seseorang dari Istana Langit, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan melirik sosok-sosok hitam yang melarikan diri ke segala arah dengan tatapan acuh tak acuh. Ia dengan lembut menekan kakinya ke udara di bawahnya sebelum riak tak terlihat menyebar secepat kilat. Setelah riak tak kasat mata ini menyebar, puluhan orang yang melarikan diri itu tiba-tiba terdiam. Setelah itu, kepala mereka terbang ke langit. Pilar darah juga mengiringi mereka. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dengan denyutan. Darah segar mewarnai tanah hingga tampak sangat berdarah. Melihat kejadian ini, hati kelompok Komandan Liu merinding. Mereka tak mampu melihat dengan jelas bagaimana Xiaoyan menyerang. Para ahli dari aula jiwa yang kekuatannya jauh melampaui mereka, semuanya telah menjadi mayat tanpa kepala. "Penatua, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami berasal dari unit besar ketiga aliansi luar, aliansi Istana Langit, unit Zuan. Kami tidak akan melupakan jasa Anda dengan menyelamatkan nyawa kami," ucap Komandan Liu. Komandan Liu adalah orang yang cerdas. Ia segera menekan rasa takut di hatinya dan dengan hormat membungkuk kepada dua orang di udara. Meskipun keduanya tampak sangat muda, ini adalah dunia yang dimana yang kuat dihormati. Kemampuannya memusnahkan seorang dosong elit dengan mudah sudah cukup untuk memanggilnya seorang penatua. "Aliansi luar," gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini. Sepertinya aliansi Istana Langit telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini. "Bagikan pil-pil obat ini. Mereka yang masih bernafas kemungkinan besar tidak akan mati," ucap Xiaoyan lalu menjentikan jarinya.
sebuah botol giok mendarat di tangan Komandan Liu. Komandan Liu meraihnya dan matanya langsung terbelalak. Pil-pil obat di dalam botol giok ini semuanya dipenuhi dengan spiritualitas yang pekat. Aroma obat yang menguap darinya sungguh tak tertandingi. Bahkan pil obat tertinggi yang pernah mereka temui hanyalah pil obat tingkat 6. Aku penasaran dengan latar belakang tetua ini. Dia ternyata sangat murah hati. Bahkan jika kita semua menjual diri, harga diri kita tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat ini, ucap dalam hati Komandan Liu. Komandan Liu gemetar saat memegang botol giok ini. Ia buru-buru mengambil pil obat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya yang terluka parah. Setelah itu, ia memimpin beberapa anggota inti dari unit tersebut ke pria dan wanita yang baru saja mendarat dari udara dengan ketakutan. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi sejak alam api iblis ditutup saat itu, ucap Xiaoyan memberi perintah secara acak setelah mendarat. Dipahami, ucap Komandan Liu menjawab dengan hormat setelah mendengar perintah ini. Ia orang yang cerdas dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan. Karena itu, setelah menata pikirannya, ia merangkum peristiwa-peristiwa besar yang ia ketahui telah terjadi di dataran tengah selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka terus mengamati pemuda di depan mereka secara diam-diam sambil berbicara. Mereka samar-samar merasakan seolah-olah orang ini tampak agak familiar karena sesuatu alasan yang tidak diketahui. Clancy telah menghilang, ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar berbagai peristiwa yang terjadi di dataran tengah selama 2 tahun terakhir. Ekspresi Xiaoyan dan Sun Er berubah drastis setelah Komandan Liu menyebutkan bahwa Clancy telah menghilang secara misterius. Itu benar, cara Clancy menghilang sama seperti cara Klan Ling menghilang. Namun, kejadian seperti itu tidak terjadi lagi sejak kejadian ini setahun yang lalu. Mungkin itu karena 3 klan kuno telah membentuk aliansi, ucap Komandan Liu menjelaskan. Sungguh tak terduga, banyak sekali perubahan selama 2 tahun ini, ucap Xiaoyan bergumam pelan dengan ekspresi muram. Dalam 2 tahun yang singkat, Istana Langit dan Aula Jiwa telah memulai perang besar-besaran, Clancy lenyap, dan ketiga klan membentuk aliansi. Peristiwa-peristiwa dahsyat ini berkumpul bersama. Ini benar-benar periode yang luar biasa meriah. Penatua ini, ucap Komandan Liu seolah ingin tahu latar belakang kedua orang di depannya. Mata Komandan Liu menyapu sekelilingnya setelah Xiaoyan mulai merenungkan berita yang diterimanya. Komandan Liu ragu sejenak sebelum dengan hati-hati membuka mulutnya untuk berkata, ada aula cabang aula jiwa tak jauh dari sini. Mereka mungkin mendeteksi kematian seorang pelindung. Karena itu, kita harus bergegas dan pergi. Aula cabang aula jiwa di dataran api iblis sangat kuat. Bahkan, ada seorang dosing elit dari klan Hun yang menjaganya. Banyak ahli dari aliansi Istana Langit kita telah tewas di tangan dosing itu selama perang 2 tahun ini, ucap Komandan Liu. Dosing ini berapa bintang? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya setelah mendengar informasi ini. 1 bintang, ucap Komandan Liu. Meskipun Komandan Liu tidak mengerti mengapa Xiaoyan menanyakan hal ini, ia memberikan jawaban yang jujur. Karena bagi mereka, seorang ahli setingkat itu hanyalah legenda. 1 bintang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan membelai dagunya dan mengangguk pelan. Liu dan lainnya merasa sedikit gembira melihatnya mengangguk. Mereka mengira anggukan itu telah meyakinkan tetua itu untuk pergi. Tetapi mereka tertegun oleh kata-katanya selanjutnya. Kamu tahu di mana tempatnya kan? Bawa aku ke aula cabang itu, ucap Xiaoyan. Semua orang terdiam saat menatap pemuda yang tersenyum di depan mereka. Bibir Komandan Liu mulai bergetar. Aula cabang aula jiwa ini telah mereka anggap sebagai tempat yang terlarang yang menakutkan. Semua orang biasanya menjauhi tempat itu. Tak ada yang pernah berpikir untuk pergi ke sana. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum sementara mereka tetap diam. Ia meletakkan tangan di bahu Komandan Liu sebelum Komandan Liu sempat berbicara. Ruang berfluktuasi dan mereka bertiga menghilang. Anggota unit lainnya memucat saat ketiganya menghilang karena menurut mereka menuju aula cabang aula jiwa. Bukankah ia mencari kematian? Kali ini sudah berakhir, ucap seorang anggota unit menunjukkan ekspresi tertekan.
Mereka berhasil mempertahankan hidup mereka setelah berjuang keras. Namun kini mereka akan menyerahkan diri pada kematian. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, tetua itu sepertinya bukan orang biasa. Ada seorang dosen elit di aula cabang itu. Sekuat apapun tetua itu, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi iblis tua itu? Ucap sekelompok besar orang ini serta saling berhadapan. Namun mereka akhirnya tetap merasa putus asa setelah berdiskusi. Tak lama kemudian, ruang itu sendiri kembali berfluktuasi sementara semua orang terdiam. 3 sosok segera muncul. Mereka adalah Xiaoyan dan 2 orang lainnya yang baru pergi kurang dari 10 menit. Komandan, ucap semua orang bersorak gembira setelah memastikan mereka bertiga masih hidup. Mereka pun segera bergegas maju. Namun, Komandan Liu hanya melihat sekeliling dengan ekspresi datar ketika semua orang berbondong-bondong datang. Tak seorang pun yang pernah menyaksikan iblis tua legendaris Doseng tiba-tiba berubah menjadi daging cincang hanya karena serangan acak dari pemuda ini akan bisa tetap tenang. Komandan, apakah iblis tua itu tidak ada di aula cabang? Ucap salah satu anggota bertanya. Komandan Liu akhirnya tersadar setelah mendengar suara-suara samar di sekitarnya. Ia menggelengkan kepala sambil tiba-tiba berkata, di masa depan, aula cabang aula jiwa akan lenyap dari dataran api iblis. Shen Hun King yang termasyhur juga akan lenyap, ucap Komandan Liu. Semua orang terkejut mendengar berita ini sebelum akhirnya tersadar. Tak lama kemudian, ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Sebuah cabang milik aula jiwa ternyata lenyap hanya dalam beberapa menit. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum melihat ekspresi lucu di wajah orang-orang ini. Ia berbalik, melangkah menembus ruang hampa, dan perlahan menuju kejauhan. Pergi dan temukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini setelah kalian kembali. Di masa depan, kalian semua akan menjadi anggota kelas D di Aliansi Istana Langit Dalam, ucap Xiaoyan. Semua orang yang hadir sedikit gemetar setelah mendengar suara samar yang terdengar. Anggota Aliansi Istana Langit Dalam terbagi menjadi Tian, Di, Xuan, dan Huang. Meskipun kontribusi mereka kali ini cukup besar, mereka paling-paling hanya akan menjadi anggota aliansi dalam Huang. Jarak untuk mencapai kelas D sangat jauh. Bagaimana mungkin satu kalimat dari orang ini dapat merubah segalanya? Penatua, bolehkah kami tahu nama Anda? Ucap Komandan Liu. Komandan Liu terkejut. Ia tiba-tiba berlutut dan berseru dengan suara penuh hormat. Katakan pada mereka bahwa Xiaoyan telah meminta kalian semua untuk menemukannya, ucap Xiaoyan. Tawa yang lembut terdengar bersama angin sebelum sebuah suara perlahan bergema di telinga semua orang. Xiaoyan, gumam semua orang. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka terkejut saat menatap sosok yang samar-samar yang melangkah di udara hingga sosok itu menghilang. Lama kemudian, sebuah suara yang gemetar karena kegembiraan muncul. Dia sebenarnya adalah ketua aliansi junior, ucap Komandan Liu.